Nikita Mirzani dituntut dengan undang-undang TPPI. Kasusnya kasus pemerasan. Ya. Sementara banyak kasus korupsi tidak dituntut dengan undang-undang TPPU. Jadi menurut saya undang-undang TPPU ini memang ditujukan untuk menjolimi, dipilih orangnya. Yang ini mainkan, yang ini jangan. Ya, gawat gitu nih. Merenungkan nasib daripada penegakan hukum kita. Kali ini saya ingin berpesan kepada para hakim ya, yang katanya hakim itu adalah wakil Tuhan. Dan memang benar, ketika memutuskan perkara, hakim itu akan mengatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Tentu hakimnya harus adil ya, seadil Tuhan, kan gitu. Kedua, ada pepatah mengatakan lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu azas hukum dari zaman Romawi itu. Jadi hakim tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Bahkan ragu saja dia tidak boleh menghukum orang. Hakim itu tidak boleh dia menghukum orang dalam keraguan. Makanya harus ada buktinya. Dan undang-undang mengatakan hakim tidak boleh menghukum orang kecuali dia punya 2 alat bukti. Dan berdasarkan alat bukti tadi dia menjadi yakin. Bahkan 2 alat bukti saja dia punya, dia tidak boleh ragu. Harus yakin. Apalagi memang ragu. Jadi kalau ragu, jangan dihukum orang. Apalagi buktinya nggak ada. Itu bahaya benar itu. Itu benar-benar berdosa. Kalau Anda menghukum orang yang tidak ada buktinya, tidak cukup buktinya. Ada cerita di zaman dulu, zaman Yunani. Seorang hakim ketika mengadili suatu perkara, ya, ada orang saling mengakui memiliki suatu barang, ya, si A mengaku pemiliknya, si B mengaku pemiliknya. Mereka dua-duanya memiliki bukti yang kuat. Akhirnya hakim meragukan, dia tidak berani memutus itu karena ragu. Dia sampai harus menghadap raja, minta pertimbangan raja. Gak berani dia menghukum kalau dia ragu. Ya, itulah hakim. Jangan sampai Anda karena dipesan berani memutuskan perkara, karena uang berani memutuskan perkara. Itu dosanya besar sekali. Jadi, jadilah hakim yang benar-benar bijaksana.